Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ada dua scanner di ruang kantor. Scanner A memindai X kuadrat tambah 3 halaman per menit. Scanner B memindai 3 halaman lebih banyak daripada scanner A per menit. Anyway. Oke, teman-teman, boleh nih teman-teman dijawab dulu aja. Baru 13 orang nih, kayaknya bakal slow-slow aja. Semoga slow-slow banget ya. Oke, jadi yang paling penting seperti yang kami bilang tadi, kita mau nyatakan si pernyataan-pernyataan ini itu dalam bentuk teman-teman persamaan gitu. Jadi misalnya kayak gini. Dia bilang scanner A itu memindainya itu X kuadrat plus 3 halaman. Kalau misal yang B, teman-teman, dia itu adalah memindainya itu adalah 3 halaman lebih banyak daripada scanner A. Jadi dari sini kita udah tahu maksudnya apa. Gitu. Nah, baru mulai kah? Baru mulai Peter, baru mulai. Nah, terkadang itu teman-teman kita tuh tentu saja ya, kita itu bisa menyelesaikan soal, kadang bahkan kita cuma lihat pernyataannya aja. Halo Pinda. Halo Pinda. Oke, nah sekarang kita coba ini dulu teman-teman. Coba teman-teman logikain yang Kahan di biruin ini. Bentar, ini ada juga keterangan di sini kita ini ya. Jadi ketika keduanya digunakan, memindainya itu 11 halaman per menit. Coba teman-teman lihat opsi-opsi yang ada di sini. Bahkan tanpa kita SVN lanjut lagi. SVN siapa sih panggilannya? Siva. Jadi ini kita kita coba baca dulu opsi-opsinya, kemudian kita eliminasi mana yang mungkin, mana yang enggak. Sekarang kan nanya, di sini dia bilang, misalnya yang ini kan nilai X sama dengan 1, berarti kan kita harus ngitung ya. Anggaplah kita nggak mau ngitung dulu. Kita mau coba ke yang B dulu. Jumlah yang dapat dipindai oleh scanner A adalah lebih dari 3 halaman per menit. Menurut teman-teman ini benar atau enggak? Pernyataan yang B. Pernyataan yang B ini menurut teman-teman benar atau enggak? Gini, yang ditanya yang kecuali teman-teman ya. Berarti yang kita mau cari pernyataan yang salah. Menurut teman-teman gimana? Jadi yang A ini kira-kira benar nggak? Salah, kata Camaba. Kata Camaba salah. Camaba biop uwiu. Apa tuh biop uwiu apa sih? Oke teman-teman, udah 50-an orang ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini sebenarnya teman-teman dia pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Kenapa kok benar teman-teman? Coba teman-teman lihat di pernyataan yang warna biru. Dia bilang A itu scan-nya itu X kuadrat tambah 3 halaman. Nah, maksudnya apa X kuadrat tambah 3 halaman? Berarti kan lebih dari 3 halaman dong, karena kan ada ditambah dengan X kuadratnya. Ya nggak? Jadi pada akhirnya tuh kadang kita belum ngitung apa-apapun, tapi dalam pernyataan ini kita udah bisa langsung memutuskan mana pernyataan yang benar, mana yang salah. Jadi sebenarnya pernyataan yang B itu pernyataan yang benar. Gitu ya. Ini tuh pernyataan yang benar. Ini tuh benar. Gitu. Aman gak guys? Jadi clear nggak logikanya? Jadi soalnya di sini dia bilang A itu adalah X kuadrat tambah 3 halaman. Begitu. Oke? Clear? Got it? Oke. Nah, kemudian yang B di sini kan dia bilang scanner B itu memindai 3 halaman lebih banyak. Gitu kan ya? 3 halaman lebih banyak dari scanner A. Berarti teman-teman kita punya X kuadrat tambah 3, yaitu adalah si A. Tapi dia tambah 3 lagi. Itu kan ya? 3 lebih banyak. Gitu ya? Halaman. Tapi ini per menit ya. Halamannya ini per menit. Gitu. Yang salah enggak sih? Nah, nanti kita coba lihat nih. Nah, ini sebenarnya udah ini guys. Itu makanya kan dibilang kita scanning aja kadang udah langsung ketahuan jawabannya yang mana. Kayaknya jawabannya yang enggak sih guys. Yang E itu soalnya dia bilang jumlah yang dapat dipindai oleh scanner A itu sama dengan scanner B. Padahal ini udah salah besar. Iya nggak sih guys? Ini udah pasti salah nggak sih? Ya nggak? Jadi tanpa kita ngitung, kita udah scanning opsinya, tapi udah jelas-jelas kelihatannya dia salah. Kenapa kok dia salah? Karena di statement sini kan dia bilang scanner B itu memindai 3 halaman lebih banyak dibandingkan scanner A. Tentu saja dia akan punya betul. Jadi dia kontradiksi gitu kan. Nah, karena dia kontradiksi berarti jawabannya yang E. Bahkan tanpa kita hitung dulu. Gitu. Jadi jawabannya yang E.
Tapi seandainya nih teman-teman ya, seandainya misalnya kita mau coba ngitung untuk memastikan apakah benar yang A, C sama D dan seterusnya itu valid atau enggak, gitu kan ya. Halo Moza. Halo, Izika ya, betul. Nah, jadi misalnya kita mau coba analisis, kita mau hitung benar nggak nih si opsinya ini benar seperti ini atau enggak. Nah, caranya ya teman-teman lihat dulu di sini kan dia bilang di statement yang hijau. Ketika keduanya digunakan, mereka dapat memindai 11 halaman per menit. Artinya kalau kita tambahkan si A, X kuadrat tambah 3 sama si B, si A ini kita mau tambah sama si B, gitu ya. Tambah dengan X pangkat 3 tambah 3 plus 3 yang tadi, ini akan sama dengan 11 halaman. Oke, paham ini malam-malam gini. Gak lihat jawabannya dulu. Oh iya ya, pindah ya. Biasa. Oh, ini sering terjadi sih. Kan ini paham maksudnya. Sorry, ini pangkat 2, deng. Kan ini paham maksudnya siapa? Maksudnya pindah. Udah panik duluan, kemudian udah nggak tahu ini harus diapain gitu kan ya. Jadi 2x kuadrat ini sama dengan 2 berarti ya, 11 kurang 9 soalnya. 11 kurang 9 berarti 2x kuadrat sama dengan 2, x kuadrat sama dengan 1, x itu sama dengan plus minus 1. Tapi karena dia plus minus 1, kayaknya doesn't matter dia itu plus minus, plus atau negatif, teman-teman kita ngambilnya yang positif aja. Karena konteksnya di sini dia itu adalah banyaknya halaman. Jadi kayaknya x-nya itu domainnya itu bilangan positif. Gitu. Nah itu makanya kayaknya biasanya teman-teman itu malah lebih ke paniknya sih guys. Kak nggak buka kelas kah? Kan ini pengen nih pindah. Cuma kan ini lagi nyari waktunya. Kan lagi nyari waktunya buat yang online ya, kelas yang online. Sebenarnya kan itu buka kelas tapi buka kelasnya offline bersama teman-temannya Kak Handi bareng sama Moja tuh. Moja tuh kalau kalian lihat di ini itu Moja tuh temannya Kak Handi. Bukan temannya Kak Handi, apa namanya? Siswanya Kak Handi. Yang diajarin sama teman-temannya Kak Handi. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi ini X-nya sama dengan 1 berarti yang A benar gitu kan ya. Ini benar. Kemudian jumlah yang dipindai oleh scanner B adalah kurang dari 8 halaman per menit. Ya, kalau B ini berarti kan X pangkat 3 tambah 6 ya. Berarti B-nya itu berarti jangan lama-lama Kak, udah deket ini. Iya ya. Maaf ya. 1 kuadrat tambah 3 tambah 3. Berarti dia 7 teman-teman ya. Ini 7. 7 halaman dia. Berarti ini pernyataan yang benar. Kurang dari 8 halaman per menit katanya. Ini benar. Gitu. Kemudian yang D ini jumlah yang dapat dipindai oleh scanner A kurang dari scanner B per menit. Gitu ya. Kurang dari scanner B per menit. Ya tentu saja ini benar ya teman-teman ya. Karena udah dibilang di awal, di statement di awal nih. Bahwa scanner B itu 3 kali lebih banyak. 3 lebih banyak dibandingkan yang A. Jadi ini benar. Gitu. Tapi meskipun kita nggak ngitung, sebenarnya tadi udah ada kebetulan ya. Ini kebetulan di soal ini kita udah langsung tahu pernyataan yang salah yang mana. Gitu. Oh ya, by the way teman-teman boleh di like dulu guys, biar banyak yang join. Jangan lama-lama Kak. Iya nanti kan dicobain ya kan, ini mungkin setnya libur-liburan ini ya. Nanti kan diinfoin kok. Pasti kan diinfoin. Cuma mumpung Kak Handi masih baik, kita gratisin aja. Kita gratisin di live TikTok ini maksudnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, lanjut. Oke, lagi-lagi teman-teman, di dua soal ini, soal yang pertama tadi dan soal yang kedua adalah menyatakan bentuk persamaannya atau pertidaksamaannya itu ke dalam bentuk ketukar. Dalam bentuk kalimat yang ada di soal itu dalam bentuk persamaan-persamaan. Oke, dia bilang di sini guys, terdapat 2 bilangan positif di mana jumlah dari 11 kali kuadrat bilangan pertama dan 13 kali bilangan kedua dipangkatkan 3 adalah 395. Jika 218 dikurangkan dari 26 kali bilangan kedua dipangkatkan 3, hasil yang diperoleh adalah 121 kali kuadrat bilangan pertama. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah berapa? Oke, ada yang punya idenya nggak guys? Oke, yang ini teman-teman ya, yang ini itu lagi-lagi kita pecah-pecah dulu statementnya, teman-teman. Kita pecah-pecah dulu statementnya. Misalnya di sini dia bilang terdapat bilangan positif, gitu ya, 2 bilangan positif. Jadi 2 bilangan positif ini tadi, ya kita misalkan aja ya, 2 bilangan positif ini apa gitu, gitu ya, 2 bilangan positif ini. Nah, gini.
Jadi apa namanya, Kak Handi bakal misalkan bilangannya itu adalah X dan Y gitu ya. Dimana X dan Y, oh Kak Handi ngelek ya? Kak Handi ngelek kah? Bubuk Mohan, Kak Handi ngelek kah? Kak Handi ngelek kah guys? Enggak kan ya? Aman ya? Oke. Jadi ini Kak Handri anggap dia itu adalah lebih dari 0. Jadi X-nya itu lebih dari 0, Y-nya itu lebih dari 0. Udah enggak ya? Oke, nah habis itu teman-teman, habis itu di sini ada statement katanya ini ya, kan dikasih merah. Jumlah dari Jumlah dari 11 kali kuadrat bilangan pertama dan 13 kali bilangan kedua dipangkatkan 3 adalah 395. Nah, jadi bayangin teman-teman punya kalimat ini di dalam soal, terus teman-teman udah panik gitu. Wah, nggak tahu lagi mau diapain kan kalimatnya. Tapi intinya sebenarnya di begini, anggaplah bilangan pertamanya X, bilangan keduanya itu Y. Jadi kita sepakat sama itu dulu. Kemudian dia bilang 11 kali kuadrat bilangan pertama. Ini kan, 11 kali bilangan kuadrat bilangan pertama. Berarti sebenarnya 11X kuadrat. Itu kan ya. Tapi dia bilang jumlahnya dengan apa? Jumlahnya dengan 13 kali bilangan kedua yang dipangkatkan 3 adalah 395, gitu ya. Jadi ditambah dengan 13 kali bilangan kedua dipangkatkan 3, berarti Y pangkat 3 sama dengan 395. Nah, ini adalah maksud dari statementnya. Kali taruh di bawah sini aja deh ya. Oke, biar Kani nulisnya lebih lebar nanti. Oke, sampai di statement ini dulu, yang merah. Apakah ada pertanyaan dulu kah guys? Atau cukup jelas sebenarnya? Cuma lagi-lagi teman-teman PR-nya adalah teman-teman harus terbiasa menyusun dari yang kalimat ke bentuk persamaan. Nah, kita lanjut berarti ya. Jika 218 dikurangkan dari 26 kali bilangan kedua dipangkatkan 3, hasil yang diperoleh adalah 121 kali kuadrat bilangan yang pertama. Gitu. Ini masuk materi apa? Kuantitatif sebenarnya. Tapi kuantitatif yang termasuk mudah sih. Termasuk mudah dia. Jika 218 dikurangkan dari 26 kali bilangan kedua dipangkatkan 3, hasil yang diperoleh adalah 121. Gitu ya. Kalau materinya kalau materi spesifiknya ini sebenarnya menyelesaikan persamaan sih. Menyelesaikan persamaannya bisa masuk SPLDV, bisa termasuk SPL bukan sistem ya, berarti persamaan linear satu variabel juga boleh. Oke, nah yang hijau ini teman-teman, jika 218 dikurangkan dari 26 kali. Nah, ini harus hati-hati teman-teman nyusunnya. Jadi dia bilang 218 ini dikurangkan ke 26 kali bilangan kedua. Jadi maksudnya gimana? Jadi 26Y pangkat 3 itu yang akan dikurangkan dengan 218. Coba teman-teman baca kalimat jika 218 sampai bagian koma ini. Coba teman-teman baca yang itu. Itu statementnya itu sebenarnya bisa dinyatakan dengan ini. Nah, hasilnya itu yang sama dengan 121 dikali kuadrat dari bilangan yang pertama gitu. 121 X kuadrat. Gitu. Bang gak ngantuk, akun gabut. Ngantuk sih sebenarnya, tapi happy aja sih ngajar-ngajar kayak gini. Oke, anyway, ada pertanyaan dulu nggak dari statement ini? Nah, kenapa kan dibilang teman-teman harus hati-hati? Lagi-lagi teman-teman, sekalinya ini ketukar, jadi misalnya tempat ini teman-teman ketukar. Andaikan teman-teman ngiranya karena 218 itu disebut dulu 218 teman-teman kurangi dengan 26Y pangkat 3. Nah, itu malah jadinya keliru persamaannya. Nah, karena keliru keliru persamaannya, itu teman bakal kesulitan nanti. Begitu. Oke? Nah, habis itu seperti namanya pindah. Ini kan di sini namanya pindah nih. Karena namanya pindah, teman-teman ya. Karena pertanyaan apa? Karena ada pindah di sini, makanya teman-teman kita bakal pindah-pindah ruas. Karena ada pindah di sini, kita bakal pindah-pindah ruas. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya variabelnya itu teman-teman dia mirip-mirip. Jadi maksudnya apa? Di sini kalau X-nya itu selalu X pangkat 2, ya enggak? X-nya itu dia X pangkat 2, di sini juga X pangkat 2. Kemudian di sini Y pangkat 3, di sini juga Y pangkat 3. Nah, jadi maksudnya Kak Handi adalah kita akan, karena dia sama ya teman-teman ya, kita nggak perlu cari spesifik langsung X-nya itu. Bang, kenapa nggak 218-nya duluan? Nah, bisa dijelasin.
nanti kita bakal treatnya teman-teman, kita anggap aja X kuadrat itu satu variabel sendiri, Y pangkat 3 itu satu variabel sendiri. Nah, Kaiju, ini ada statement yang kan digaris. Coba kamu baca baik-baik. Jadi bayangin gini, dia bilang gini, jika 218 dikurangkan dari 26 kali bilangan kedua dipangkatkan 3. Jadi 218 itu dikurangkan dari artinya si 26Y pangkat 3 yang akan dikurangkan. Dengan apa? Dengan 218. Makanya harus hati-hati, jangan sampai ketukar. Kalau ketukar nanti salah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, abis ini kita bakal seperti kan dibilang tadi, karena di sini ada pindah, kita bakal pindah-pindah ruas. Halo Lania. Lania datang lagi guys, Lania ini rajin banget udah. Oke, nah di sini berarti kita punya 11 X pangkat 2 tambah 13 Y pangkat 3 395 gitu ya. Ini kan ini bakal tulis ulang teman-teman ya. Kan ini bakal tulis ulang, tapi kan dipindah-pindah ruas yang bagian bawah ini. Di sini jadinya minus 121 X kuadrat ditambah 26Y pangkat 3 sama dengan 218. Sampai statement ini ada pertanyaan dulu nggak guys? Ada pertanyaan dulu nggak? Kak, kalau dimisalkan bilangan positifnya angka gimana? Nggak bisa guys. Karena kalau mau justru kita mau cari angkanya. Gitu. Kalau dimisalin angka malah susah. Karena di sini angka spesifiknya itu adalah X dan Y, sementara persamaannya itu dalam bentuk pangkat 3. Kenapa jadi min Kak? Karena si 121-nya kan dipindah ruas ke kiri ya teman-teman ya. Jadi jadinya min 121 X kuadrat. Atau kedua ruasnya kita kurangi dengan 121 X kuadrat. Jadinya negatif. Betul, pindah ruas kalau misal teman-teman ini. Karena ada pindah di sini ya. Nah, habis itu ini juga yang harus teman-teman pahami kalau ngerjain soal matematika. Nah, di matematika itu teman-teman harus peka ya. Harus peka. Biasanya nih cewek-cewek yang selalu nuntut pacarnya buat peka. Nah, di SNBT kalian sendiri yang harus peka. Maksud kenapa kok harus peka? Jadi teman-teman lihat angka-angka yang bisa langsung hilang atau bisa langsung dieliminasi, dihilangkan. Kita buang. Caranya gimana? Coba kalau teman-teman perhatikan, kalau Kak Handi melihatnya gini. Materinya agak beda sih ini. Materinya random. Jadi Kak Handi pengetahuan kuantitatif semua akan dibahas. Sorry. Pengetahuan kuantitatif semua akan dibahas. Gitu. Oke, betul Akashi. Kan dipanggilnya Akashi aja ya. Betul. Jadi, ya ini pengetahuan kuantitatif. Betul, ini PK. Pengetahuan kuantitatif. Ada tulisannya, guys. Jadi yang atas ini kan ini bakal kali 2 gitu teman-teman. Biar sama-sama 26. Itu yang akan dibilang. Kalian peka aja sama angka-angkanya. Jadi, di sini teman-teman, yang persamaan yang atas ini kan bakal kali 2 keduanya. Jadi, kedua ruasnya ini kan bakal kali 2. Biar apa? Biar muncul 26Y pangkat 3. Jadi bakal jadinya gini, 11X pangkat 2. Bukan 11 dong, udah dikali 2 ya. 22. 22X pangkat 2 tambah 26Y pangkat 3 sama dengan 395 kali 2, 800 kurang 10 berarti ya. Berarti 790. Kemudian ini minus 121 X kuadrat tambah 26Y pangkat 3 sama dengan 218. Gini, nah habis itu baru teman-teman bisa eliminasi. Eliminasinya bisa dikurang. Betul, jadi fundamentalnya dasarnya ini sebenarnya SPLDV. Cuma bentuknya dia kayak kuadrat, kayak non-linear gitu. Padahal sebenarnya SPLDV doang. Betul, dia SPLDV doang. Thank you Mel udah dikasih mawar kecil. Kenapakah harus dikali 2? Sebenarnya nggak harus dikali 2 guys. Intinya itu adalah, ingat guys, kalau mau mengeliminasi, koefisien dari satu variabel sama variabel yang lain harus sama. Jadi kayak gini. Kenapa kok ini dikali 2? Biar dapat 26 di sini. Ini kan sama jadinya 26. Jadi kalau kalian dikurangin, itu nanti berarti 26Y pangkat 3 dikurangin 26Y pangkat 3, hilang dia. Makanya kenapa yang atas kan dikali 2? Gitu. Berarti kalau nggak sama nggak akan nemu ya Kak? Betul. Jadi teman-teman harus samain dulu koefisiennya. Kalau nggak sama, nanti bakal salah dia. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini kan tadi teman-teman bilang nentuin kurangnya gimana. Jadi mau kurang atau ditambah, eliminasi itu akan selalu bekerja. Yang penting teman-teman tahu operasinya gimana. Oke? Clear? Nice.
Nah, oke. Nah, ingat, ini yang biasanya juga keliru nih. Kalau teman-teman mau baca pengurangan dari atau eliminasi dari SPLDV, ini kan anggap aja SPLDV teman-teman, ini variabel 1, variabel 1, variabel kedua, variabel kedua. Jadi, cara bacanya itu adalah persamaan atas dikurang atau ditambah tergantung persamaannya, kemudian yang bawah. Jadi maksudnya gini, 22x kuadrat dikurang minus 121x kuadrat. Gitu cara bacanya. Jadi 22x kuadrat dikurang minus 121x kuadrat. Nah, jadi kalau misal nanti teman-teman hitung, jadinya adalah 143 ya berarti ya. Minus 143, plus ding. X kuadrat. Yang ini jadinya 0. 26y pangkat 3 dikurang 26y pangkat 3. Habis dia. Jadinya 0. Tambah 0. Sama dengan ini berarti ini 2, 7, 7 kurang 1. 7 kurang 1, 6 ya berarti. 8. 8 kurang 1, 7. 7 kurang 2, 5. 143 x kuadrat sama dengan 572. Berarti x kuadrat sama dengan 572 dibagi dengan 143. Nah, ini Kandi sih percaya ini x kuadrat ini pasti sama dengan 4 ya. 4 kalinya itu. Berarti x itu pasti sama dengan plus minus 2. Tapi bentar. 572 nggak sih guys? 572 atau 562? Pak Febri siapa nih? Mantap kak. 572 bener nggak sih guys? Kak ini live-nya masih lama kan? Mau sambil ditulis? Lama kok, masih lama kok. Kak ini kayaknya mungkin sampai sahur paling ya. Oke, nah, tapi teman-teman meskipun di sini plus minus 2, sebenarnya kan kita bakal ngambilnya yang positif. Kenapa kok ngambilnya yang positif aja? Kenapa kita ngambil yang positif aja? Karena ada keterangan di soal yang kita udah asumsikan di awal. Ini. XY-nya itu positif. Tandain guys ya. Ih, parah nih pindah nih, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Nanti kan kalau misal ngantuk gimana? Kalian gak mau kan istirahat apa? Kan ini udah baik tahu. Parah banget nih kalian nih. Oke, 2 ya. Jadi di sini berarti kan x kuadrat sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2. 572 bagi 143. 572 bagi 143 4 enggak sih? Belum ada nih sulut. Jangan dong, gue udah ngantuk juga nih. Iya makanya. X sama dengan 2. Aman ya? Lope. Oke. Udah, karena x kuadrat sama dengan 4 dan kita tahu aman-aman Sky. Oke, nah habis itu x sama dengan 2. Nah habis itu baru kita bakal cari y. Cari y-nya gimana? Cara cari y ya pakai aja persamaan yang awal gitu buat cari y. Substitusi biasa gitu ya. Jadi 11x kuadrat ditambah 13y pangkat 3 sama dengan 395. Ini kita ganti dengan 2x-nya. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 11 itu jadinya 44. 44 tambah 13y pangkat 3 sama dengan 395. 13y pangkat 3 sama dengan 395 dikurang 44. 13y pangkat 3 sama dengan 351. I believe. Y pangkat 3 sama dengan 351 bagi 13. Gini ya. Berarti Y pangkat 3 berapa guys? 21 ya teman-teman ya. Telat banget gua login. Halo ha. Ini 27 ya. Ini 351 bagi 13 itu 27. Nanti Y-nya bakal dapat 3. Udah. Yang ditanya adalah X kali Y. Yang ditanya ini guys. Hati-hati ya. Jangan lupa baca soal lagi guys. Yang ditanya adalah hasil kali kedua bilangan. Jadi dia 6. Karena 2 kali 3 ya. Agak kesel ya teman-teman ya. X kali Y sama dengan 6. Tara. Agak kesel itu karena konsepnya mungkin ribet, tapi yang ditanya secuil. Serius kayak gini harus 1 menit kak? Enggak sih, enggak harus 1 menit, enggak harus 1 menit. Jadi gini guys, Kak Handi itu punya ada pendapat teman-teman gini. Jadi maksudnya gini, kalian tidak akan mungkin, ingat ya, kalian itu tidak akan mungkin bisa menjawab semua soal dalam durasi 1 menit. Percayalah. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena soal UTBK itu tidak pernah didesain untuk bisa dijawab semuanya dengan benar.
Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Gitu. Di screenshot aja Fredrik. Fredrik ya namanya. Gitu. Nah itu, udah dijawab sama Akashi teman-teman. Kenapa 44 ya? Gara-gara ini. Kan X-nya kan 2. Ini masukin X ke sini kan. 2 kuadrat 4. 4 kali 11 itu 44. Betul, kita jawab yang kita bisa teman-teman untuk ngebantu skor. Karena memang teman-teman di soal UTBK ada aja soal yang nggak mungkin dijawab 1 menit. Untuk orang normal itu nggak bisa emang. Gitu, jadi pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Pasti akan ada yang dikorbankan, mau nggak mau. Aduh, aku sebenarnya agak lemah hitungan sih kak. Oh iya lah nih, nggak apa-apa nggak apa-apa. Bisa kok bisa. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita coba lanjut lagi nih guys. By the way, boleh di like dulu guys, boleh di love dulu. Kandi sambil lihat-lihat dulu. Bentar, mau nulis pau. Halo pau. Ada cara cepatnya nggak kak? Wah ini, ini. Makanya kencengin literasi aku nanti. Betul lah nih ya. Jadi Kandi suka statementnya Lania. Jadi maksudnya Lania gini guys. Lania sadar kelemahannya ada di mana, tapi setelah itu dia pengen tackle-nya dengan cara yang lain. Sebenarnya ngajar Lania, sebenarnya ngajar juga. Cuma PU itu kan dia banyaknya kenalar ya, penalaran umum kan dia. Jadi Kandi berpikir kayaknya kita PK dulu aja gitu. Nanti PU-nya bakal tetap Kandi cover sih. Kak, kalau baca soal mesti bingung pakai cara yang mana aja, banyak. Apalagi nanti kalau 1 menit. Iya, makanya. Jadi maksudnya Kak Handi, kalau kita punya satu kelemahan tuh kita harus tackle dengan hal yang lain. Jadi misal teman-teman nggak suka sama angka nih, ya udah kalian harus punya kekuatan yang lain. Misalnya PK itu terlalu sulit buat kalian. Kalau PK terlalu sulit buat kalian, sebisa mungkin PU itu harus teman-teman bisa. Gitu. Jadi biar ada yang bisa ngebantu skor yang lain. Gitu. Tapi mau nggak mau kita harus belajar semuanya memang. Tapi kalian harus sadar kekuatannya kalian juga di mana. Ya nanti kan dijadwalin ya, pindah ya. Nanti setelah pindah-pindah ruas inilah. Oke. LBE ini bikin lemes juga kak. Iya ya, LBE apa namanya bahasa Inggrisnya lumayan ya teman-teman ya. Live streaming setiap hari kak. Ada yang mau coba jawab nggak pertanyaan Fredrik guys? Live streaming Kak Handi setiap hari nggak? Live streaming Kak Handi adalah suka-suka Kak Handri. Kapan buka kelas kak biar bisa ke cover? Aku udah bimbel sih, tapi buat memperkencang hitungannya juga. Oh iya, padahal nggak apa-apa tau lah nih ya. Kalau misalnya kamu udah bimbel, tanyain aja ke mentor-mentornya di situ, ke tutor-tutornya. Kamu ini sih, kamu sungkan paling nanya sama Adi ini. Aduh. Oke. Dalam program kelompok belajar bersama yang terdiri dari 30 anggota, 15 anggota suka matematika, 20 sains. Betul. Ini adalah ini berarti teman-teman ya. Ini berarti dia adalah apa namanya berarti? Himpunan. Oke ya. Kak ngajar offline di Manado nggak? Loh, Bubuk Mohan di Manado. Kak Handi Gorontalo. Lah, deket banget dong kita ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dalam program kelompok belajar bersama yang terdiri dari 30 anggota, 15 anggota menyukai matematika dan 20 anggota menyukai sains. Jika X plus 1 anggota menyukai baik matematika maupun sains, maka jumlah anggota yang hanya menyukai matematika adalah berapa? Oke. Nah, kalian tahu dong kalau himpunan, lo orang Gorontalo kak. Lah iya kan, ini orang Gorontalo. Orang Gorontalo Kak Handi. Di Kak Handi udah 1:30 ini. Udah 1:30 Kak Handi. D kata Dandika D. Kayaknya mungkin ya. Oke, jadi kalau himpunan teman-teman itu better kalau teman-teman familiar. Iya, Bu maunya familiar dengan ini teman-teman. Familiar dengan apa namanya tadi, diagram Venn gitu ya. Ayo kak ke Jawa Timur ngajar di sini aja. Kandi juga di Jawa Timur dulu kan. Kandi kan 8 tahun di Jawa Timur guys. Kandi di Malang dulu. Gitu. Nah jadi ini kan digambar dulu ya himpunannya guys ya. Nah jadi gini. Nah jadi teman-teman di sini kebetulan cuma ada 2 himpunan nih guys.
himpunannya cuma ada matematika sama science. Jadi kan ditulis di sini matematikanya M, science-nya itu S, gitu kan ya. Kemudian totalnya itu ada 30. Jadi totalnya ada 30. Total 30. Nah, 15 anggota itu suka matematika, 20 itu science. Jadi kan tulis gini ya. M-nya itu 15, science-nya itu dia 20. Kemudian matematika dan science taruh di mana ya? Taruh sini aja. Yang suka matematika dan science, mat dan science itu adalah X plus 1. Gini. Kakaknya kuliah di Malang jadi balik asal. Iya, Kandi cuma kuliahnya di Malang. Iya, Kandi di UB, guys. Oke. Nah di sini teman-teman abis itu ingat. Ini kan dan ya, M dan S. Jadi matematika dan sains. Matematika dan sains itu ada di tengah sini. Nah, yang di tengah sini apa? Yang di tengah sini adalah si X plus 1. Si X plus 1. Nah, pertanyaannya gini. Berarti yang berada di daerah sini aja gimana, guys? Yang berada di daerah M ini aja. Pernyataannya apa? Gak ada niat lanjut ITB nih Kak Handi. Sebenarnya Kak Handi tuh pengennya ke sana. Cuma saya udah kerja, udah capek. Kandi tuh kan S1 S2 di UB. Pengen Kak Handi lanjut S3 lagi. Cuma gimana dong? Kandi udah capek nih, capek kerja. Oke. Lanjut guys. M-nya berarti gimana, guys? M-nya tadi totalnya 15. Gimana? Warek, 15 dikurang X plus 1. Aku yang di Bandung bilek. Oh, lainnya di Bandung. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini yang daerah sini doang ya. Daerah sini doang. Itu adalah 15. 15 tadi dikurang dengan apa? Dikurang dengan yang bagian sini. Karena yang 15 itu teman-teman keseluruhannya ini. Gitu. 15 dikurang X plus 1. Gini. Udah kan ngobrol aja kita. Iya ya, abis ini kita ngobrol aja ya. Kayaknya capek banget ya kita ya. Yang di sini juga sama. Di sini 20. Tapi 20 itu kan keseluruhannya. Tapi kalau cuma daerah ini aja, itu kita nulisnya berarti 20 dikurang dengan yang tengah ini, yang kecil ini. Itu adalah X plus 1. Nanti ada polanya dia, guys. Nanti kalian bakal ngeh polanya itu kayak gimana. Abis itu, ini yang bakal teman-teman jumlahkan semua yang hasilnya itu 30. Gitu, guys. Jadi kalau teman-teman jumlah gitu ya. Kalau teman-teman jumlah 15 min X plus 1 ditambah dengan X plus 1 ditambah dengan 20 min X plus 1. Ini yang sama dengan 30. Gitu. Jadi yang ini habis nih teman-teman. Ini sama ini kan sama nih. Tapi yang satu positif, yang satu negatif kan habis dia. Berarti kita ini sama ini 35. Ya kan? 35 dikurang X dikurang 1 sama dengan 30. Berarti ini 34 min X 34 sama dengan 30. Berarti min X sama dengan 30 dikurang 34. Min X-nya sama dengan minus 4. X-nya sama dengan 4. Tapi hati-hati, bukan itu yang ditanya. Kok jadi minus X, Bang? Ini, bentar ya. Kalian jelasin dulu. Yang ini teman-teman saling habis ya. Ini minus X plus 1. Ini plus X plus 1. Jadi dia 0. Oke, dia jadi 0. Kemudian teman-teman, kalau yang ini, yang apa namanya, yang tadi teman-teman bilang di sini minus X-nya dari mana? Minus X-nya itu dari mana? Minus X-nya itu dari sini, guys. Dari sini. Minus kali X itu minus X. Min kali 1 itu jadinya min 1. Gitu. Ki aja. Oke? Tapi ingat jawabannya bukan 4 teman-teman. Jawabannya bukan 4. Kenapa kok jawabannya bukan 4? Teman-teman jangan lupa baca pertanyaan, guys. Pertanyaannya adalah jumlah anggota yang hanya menyukai matematika. Yang hanya menyukai matematika itu yang mana? Yang hanya menyukai matematika itu yang di sini, guys. Yang ini. Ini yang menyukai matematika. Jadi yang ditanya itu malah yang ini. Kan diwarnain ya. Yang ini yang ditanyain itu. Hanya menyukai matematika doang kan? Ya enggak? Hanya menyukai matematika. Ini doang yang ditanya. Jadi hati-hati, guys. Jadi yang ditanya itu bukan suka keduanya. Kalau suka keduanya itu yang tengah. Makanya dia 4 plus 1 5. Betul. Jadi substitusi dulu aja.
Jadi di sini 15, berarti ini 15 dikurang 4 tambah 1. Berarti 15 kurang 5, 10. Jadi kata siapa tadi? Kata Dandi ya? Dandi kayaknya yang jawab tadi. Itu udah benar. Jawabannya yang D. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Yes, 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 yes. ACC. ACC ya? ACC nggak tuh? Soal-soal kayak gini mau dong bang. Ada abis ini ada satu lagi tapi lebih sulit. Bang aku baru join, jelasin dari awal. Waduh. Waduh. Kak pertama kali BTW pertama kali ikut UTBK tahun berapa? Kak Handi itu zamannya Kak Handi nggak UTBK guys. Zamannya Kak Handi itu SBMPTN namanya. Dan punya Kak Handi itu masih lengkap guys. Jadi punya Kak Handi ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada saintek. Saintek itu artinya ada fisika, kimia, biologi. Gitu. Betul, masih pakai kertas. Iya, Hilda IndiHome nih. Iya, makanya agak ngelek-ngelek ya, teman-teman ya. Iya juga sih. Oke, aman ya, teman-teman ya. Agak patah-patah sekarang tapi nggak masalah. Dijelasin paham cuma pas UTBK nanti nggak tahu. Nanti lupa nggak apa-apa. Oh ya, by the way teman-teman boleh di like dulu dong guys. Habis di like ini kan malam ya. Jadi kan ini nggak semenggebu-gebu biasanya. Di like dulu aja. Velocity dulu guys kak. Velocity gini-gini tah. Gini-gini. Nanti ya velocityin kalian ya. Nanti kalian tag aja ke Hanti ya. Nanti kan di repost. Gini-gini. Berapa soal lagi kak? Masih banyak sebenarnya. Kan ini masih jelasinnya masih banyak soal. Nanti kalian yang ngetek gini-gini doang. Kalian rekam. Habis ini gini-gini. Susahnya sama nggak kak? Lebih susah dulu. Soalnya dulu teman-teman dulu itu ada poin minus. Satu Kak Handri. Aduh, apa moja. Oke, lanjut ya teman-teman. Boleh di like dulu kan, di tap dulu aja guys. Biar yang lain juga bisa join. Kayaknya pada tidur ya kayaknya ya. Betul, Kandi 2015. Teman-teman. 2015 masih ada poin minusnya. Apa sih ini? Apa sih guys? Kok kalian tulisnya gini? Gimana sih? Apa? Tadi kan Moja tulis 1 Kak Handri, 2 Pak Frans. Apa maksudnya sih guys? Apa maksudnya? 3 Alfaiz. Hah? Apa maksudnya guys? Holy Nail. Apa tuh maksudnya? Maksudnya list yang dibawa di ruang UTBK. Di bawah. Astaga. Oke. Nah, ini kan ini bakal jelasin yang himpunan. Teman-teman ingat baik-baik. Kalian bakal lihat polanya baik-baik. Ingat ya. Ingat. Ini terkait dengan himpunan, terkait dengan diagram Venn. Himpunan. Kemudian hubungannya sama diagram Venn ya. Diagram Venn. Ini kalian harus ingat baik-baik nih. Kan ini coba gambar rapi dulu ya, bentar ya. Sini dulu. Ini. Kemudian ini. Mantap kali. Habis itu misalnya ada 4 gini. Iya. Bisa nggak ya? Aduh, susah banget. Ya udahlah ya. 2 sama 3 aja ya. Nanti kalian lihat polanya ya. Aja. Oke. Kan ini bakal jelasin. Ini berguna banget teman-teman kalau misal ada himpunan-himpunan kayak jumlah orang tadi itulah. Yang suka keduanya, suka tiganya dan seterusnya itu boleh. Jadi teman-teman, anggaplah ini adalah A dan B, ini adalah A, B, C. Kemudian banyaknya itu adalah NA, NB gitu ya. NA, NB dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi yang di tengah sini itu kan namanya kan NA iris B ya. Ini namanya kan A iris B, A iris B. Kalian pasti ngeh sih ini. Udah sering dijelasin juga harusnya. Yang bagian sini itu adalah A iris B. Yang ini adalah B iris C. Yang ini adalah A iris C. Yang tengah-tengah banget
Ini namanya A, iris B, iris C. Oke? Oke? Oke. Nah, sekarang teman-teman, ada cara buat nginget totalnya. Jadi teman-teman, untuk semuanya yang mereka masuk ke dalam semua himpunan ini, totalnya itu ada polanya, guys. Untuk mencari total itu ada polanya. Polanya gini. Dari yang paling gede dulu, yang cuma satu-satu dulu. Jadi teman-teman, jumlahin A-nya, jumlahin banyaknya B, gini teman-teman. Kemudian dikurang dengan jumlahnya yang 2, A iris B. Gini teman-teman. Jadi misalnya kayak tadi nih teman-teman, totalnya 30 orang. Kemudian cara gini. Nanti kita pakai cara yang ini nanti kita pakai ini. Jadi pokoknya ini ingat ini aja. Jadi A ditambah B dikurang yang tengah. Gitu ya. Itu bakal jadi totalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misal dia 3 gimana dong, Kak? Kalau ada 3 kan berarti banyak banget. Tapi ada polanya, guys. Polanya gimana? Coba teman-teman perhatikan ya. Jadi total buat yang 3 berarti jadinya gini, guys. Kan ada 3 nih, A, B, C kan? Jadinya gini, guys. NA tambah NB tambah NC. Gini. Habis itu dikurang dengan NA iris B dikurang dengan NA iris C dikurang lagi dengan apa lagi? NB iris C. Gini teman-teman. Oke? Habis itu ditambah lagi dengan apa? NA iris B iris C. Kalian udah lihat polanya nggak? Ada yang ngeh nggak polanya gimana? Jadi ini mau kalian punya 4 himpunan, punya 5 himpunan, itu terserah, dia bakal sama aja. Oke. Kalau ada yang belum ngeh polanya, kan diajarin. Jadi gini cara ngeliat polanya, guys. Polanya gini. Kalau kalian pengen ingat, kalian lihat nih. Yang pertama teman-teman tambahin dulu. A-nya ditambah dengan B. Dikurangkan dengan irisan 2 himpunan. Oke? Dikurangkan ya. Ingat ya, dikurang. Jadi plus, habis itu minus. Ini juga sama, ditambah semuanya. Kemudian dikurang dengan irisan 2 himpunan. Kemudian ditambah dengan yang 3 himpunan. Seandainya teman-teman irisan dengan 3 himpunan. Jadi seandainya ada 4, berarti tambah 4 himpunannya dulu, kurang dengan 2 himpunannya, tambah dengan 3 himpunan irisannya, dikurang lagi dengan 4 himpunan, dikurangkan dengan 4 himpunannya, irisan himpunannya. Begitu teman-teman. Boleh pakai hitungan teman-teman. Ini ngitung yang bagian luarnya ya? Enggak. Ini ngitung total. Ini ngitung total. Jadi maksudnya gimana, Kak? Coba teman-teman lihat soal yang tadi. Soal yang tadi gini kan? Kita punya M, kita punya S, kita punya irisannya. Berarti teman-teman, sejak awal teman-teman itu bisa kayak gini. Bisa teman-teman ngitung dengan cara gini. Totalnya tadi yang 30 itu sebenarnya adalah 15 ditambah 20 dikurangi dengan irisannya aja. Minus dikurang dengan X plus 1 gini. Jadinya ini 30 sama dengan ini 35 kurang X kurang 1. Iya kan? Nanti dari sini dapat tuh X yang sama dengan 4 tadi. Yang ini tadi. Jadi nggak perlu disusun pakai diagram Venn lagi. Kita bisa udah tahu polanya tadi soalnya. Gitu. Betul. Jadi teman-teman lihat yang punya Batman tadi tuh, Batman. Batman pakai D lagi, BAD man ya. Aulia. Aulia Kahandi. Oh iya, Kandi paham. Aulia. Iya. Kandi paham apa namanya? Ingat Aulia. Halo Aulia Filda ya. Nice. Oke. Tapi kayaknya namamu bukan Aulia Filda yang di Golden. Kayaknya apa iya ya? Kok kamu pakai nama asli sih? Biasanya di TikTok nggak pakai nama asli. Oke, jadi teman-teman, betul. Jadi yang 1 himpunan ditambah, dikurang irisan 2 himpunan, ditambah irisan 3 himpunan, dikurang irisan 4 himpunan, ditambah irisan 5 himpunan, dan seterusnya. Jadi artinya teman-teman akan selalu ada polanya. Jadi teman-teman ingat aja pola ini, gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ntar ini kan harusnya pakai warna biru ya. Ini set. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Iya guys, Kandi lebih suka ngajarinya per step ya teman-teman ya. Saya tidak suka dengan
penjelasan-penjelasan guru yang tidak menjelaskan secara full, teman-teman. Karena itu nggak ada manfaatnya. Kalau nyari satu sisi gimana, Kak? Nyari satu sisi gimana maksudnya? Oh, punya coklatos gini, guys. Punya coklatos gini. Jadi maksudnya ini tuh emang akan berlaku semuanya, Kak. Betul, ini tuh berlaku semuanya, guys. Karena mau gimana pun juga selalu akan ada satu yang tidak diketahui. Jadi kayak tadi nih, teman-teman. Teman-teman lihat nih. M-nya diketahui, totalnya diketahui. Totalnya diketahui, M-nya diketahui, S-nya diketahui. Yang nggak diketahui adalah tengahnya. Jadi teman-teman mau pakai formula yang total tadi, itu pasti akan ada satu yang tidak diketahui. Nah, satu yang tidak diketahui itu adalah modal kita untuk mencari yang belum diketahui yang kita mau cari di soal. Jadi maksudnya gini, tadi kita memang dapat X, tapi X ini bukan poinnya. X itu adalah jalan kita buat menentukan yang menyukai matematika gimana. Yang menyukai matematika berarti adalah 15 tadi kita kurangi dengan yang menyukai dua-duanya, yaitu X plus 1. Begitu. Oke. Kak, coba 4 himpunan. Kalau 4 himpunan berarti gimana? Bentar. Kalau 4 himpunan berarti gini ya. Ya, banyak banget dong ini berarti ya. Bentar, ini kan ini geser-geser sini dulu ya. Soalnya Kandi tuh takutnya ini, guys. Kandi itu kan tulisannya nggak rapi ya, guys ya. Kandi lihat ada yang jelasinnya itu pakai tulisannya rapi banget. Kok bisa ya tulisannya rapi gitu ya? Kandi nggak tahu. Ini Kandi gambarnya kecil-kecil aja ya. Iya, guys, Kandi takutnya. Aduh, bisa nggak ini? Aduh, bisa nggak ya? Ya pokoknya gitulah, teman-teman. Aduh, susah gambarnya, teman-teman. Tapi intinya sama aja dia. Kalau mau ditulis ya, kalau mau ditulis aja formulanya ya. Ntar Kandi tulis formulanya aja. Berarti totalnya itu akan sama dengan N. Berarti ada sampai D berarti, teman-teman ya. Kalau yang di luar lingkaran gimana, Kak? Nah, yang di luar lingkaran ini semua nanti teman-teman tambahin aja. Jadi misalnya tambahin di luar. Yang luar, di luar. Gitu. Karena kalau di luar itu dia kan nggak ngaruh ke himpunan di dalam kan. Jadi itu gampang. Makanya dia cuma di jaringannya lagi sibuk lebaran. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini NA, NB tambah NC tambah ND gitu ya. Kak, kurangnya mau takbiran. Masa 2 menit lagi takbiran sih? Enggak dong. Kan tanggal 31. Iya nggak sih, guys? Kemudian NA kurang A iris B dikurang NA iris C, NA iris D, dan seterusnya gitulah, teman-teman ya. Pokoknya yang 2 himpunan dikurangin, kemudian yang irisan 3 himpunan ditambahin. Pokoknya gitulah. Iya, masih besok pindah. Kenapa 2 menit lagi takbiran? Enggak lah. Enggak lah.